Hai Mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya Bun di channel Mopi Monggo yang membahas bedak dari Sukabumi. Aktivitas aku dimulai di pagi hari. Aku mau masak ini kayaknya di bumbu kuning, tahu di semur ya, pokoknya nama ala-ala. Punya daging kambing yang kemarin dapat pas waktu hari raya Idul Adha. Alhamdulillah dapat banyak ya. Jadi kita tuh dapat 4 bungkus. Kalau misalnya di sate kayaknya udah mulai bosen. Dan juga kalau di sate kayaknya yang makan aku doang karena suka sakit kepala gitu ya. Jadi aku mau bikin olahan daging kambing supaya semuanya pada makan, jadinya aman. Karena sebelumnya itu aku rebus dulu daging kambingnya, kemudian aku buang airnya ya, supaya jadinya lebih empuk, gak bau dan gak terlalu bikin puyeng gitu ya sama baunya ya. Nah ini kita masukin setelah aku potong-potong, ini campur-campur ya. Ada babat, ada jeroan, pokoknya namanya juga kasih orang ya. Tapi alhamdulillah kebanyakan si daging gitu. Setelah dipotong-potong tadi teh aku rebus pakai di presto, kemudian direbusnya pakai salam sama serai supaya nggak bau. Alhamdulillah jadi nggak kecium itu teh bau daging kambing. Ini ditumis pakai bumbu kuning tapi aku campur pakai kecap. Pokoknya nama ala-ala, nggak tahu itu teh judulnya masakan apa, tapi yang penting mah enak lah ya. Jadi kalau dimasak kayak gini semua orang pada makan. Kalau di sate kan cuman kayaknya orang tua aja, kalau anak-anak gak bisa karena biasanya anak-anak gak terlalu suka sama sate kambing, tapi kalau sate ayam pada suka gitu. Nah ini aku bumbuin aja. Jadi kalau misalnya bunda-bunda punya daging kambing banyak di rumah dan gak mau disate, ya udah diungkep aja kayak gini, ditambahin kecap. Judulnya kayak semur tapi bukan gitu, gimana ya, pokoknya nama enak lah. Biasanya aku daging kambing itu dikerecek ya, dipotong kecil-kecil, kemudian ditumis pakai bumbu iris gitu. Namanya juga daging ya, mau diapain aja enak gitu. Gimana Bunda, teman-teman di sana punya stok daging kambing banyak gak? Kalau di sana, kalau di aku alhamdulillah dikasih banyak dari tetangga dan juga dari mertua ya. Mertua ngasih berapa bungkus dan di tetangga juga ngasih. Jadi aku kumpulin dulu, biasanya kan dikasihnya sedikit-sedikit. Jadi kalau misalnya masak cuman sedikit kayaknya cuman ngotorin wajan aja ya, baunya baunya sama aja ya, mau banyak mau sedikit tetap aja bau. Jadi menurut aku mah pengennya dikumpulin dulu, jadi sekalian aja masaknya gitu. Nah ini udah mulai matang alhamdulillah ya, nggak kecium bau daging kambing gitu, karena kan udah direbus itu airnya dibuang, dan waktu ngerebus juga pakai salam sama serai gitu, samaan gak cara supaya daging kambing gak terlalu bau. Aku mah digituin ya Bunda. Nah ini udah matang. Kalau di tempat si teteh kayaknya yang kurban itu daging sapi. Biasanya kalau daging sapi itu dikumpulin dulu dibanyakin dan jadinya direndang gitu. Alhamdulillah kalau misalnya dapat daging sapi biasanya aku simpen dulu di rumah, dikumpulin biar banyak, baru deh aku masak. Dimasaknya biasanya direndang gitu. Barokah ya kalau bulan bulan udah Idul Adha gitu, Lebaran Haji, dapat banyak daging. Nah ini di siang harinya aku lagi bongkar-bongkar rumahku yang kecil, udah sempit. Aku bongkar ini semua dalaman lemari si kakak karena aku mau pindahin. Kayaknya kamar itu terlalu sumpek, jadi aku mau pindahin ranjang besinya ke kamar yang satu lagi. Ini supaya lebih luas aja ya. Nah ini ranjang besinya mau Pasu coplok-coplokin. Ini video pas waktu hari Minggu ya, jadi sebelum hari raya. Jadi aku beres-beres semuanya ya. Ranjang besi yang tengahnya cuman pakai papan kayu yang tipis. Alhamdulillah nggak ngegebrok ya, karena yang naik cuman anak-anak. Kalau Pak Su kayaknya patah tuh ya.
Jadi ini teh enak banget kalau dipakai ya, Kesepakatan mama dan empuk, adik. dan juga udah mungkin jarang banget ada yang punya kalau Terserah. ranjang besi kayak gini. Jadi gimana penting sare. pun kita punya ini gak bakalan dibuang gitu, sayang banget. Nah ini ditumpuk aja karena ada sebagian papannya yang hilang, jadi pakai yang seadanya aja. Alhamdulillah ini sampai beberapa kilo ditaikan juga nggak bakalan ngegebrok ya bunda, apalagi anak-anak yang naik bakalan kuat gitu, karena buatan orang zaman dulu mah suka kuat dipakainya gitu, nggak cuman ada suara papan kegesek juang. Jadi kalau misalnya tidurnya agak sedikit motah ya bunda, pasti ini suara ngakik-ngakik mulai mengganggu. Jadi lumayan lah kalau dipakai buat istirahat mah. Nah ini yang kamarnya satu lagi aku bersihin, suamiku bersihin di bagian-bagian atasnya supaya nggak ada yang namanya sarang laba-laba gitu ya. Ini mau aku simpan kasur yang warna merah yang agak sedikit berat. Biasanya kan dulu di situ, tapi kembali lagi ke situ ya. Karena kalau ditempatkan di sini mah jadinya lega dan bisa dipakein spray gitu. Kalau di kamar yang satu lagi biasanya berdiriin dan dipakein spray pas waktu mau tidur aja, karena anak-anak suka pada naik jadinya kotor. Nah ini aku sebenarnya mau dipasang spray tapi kayaknya nggak cocok gitu, dan ini udah berkali-kali dipakai. Niatnya sih mau diganti aja dulu, tapi aku mau lihat dulu ini pas apa enggak ya, karena ini kasur kapuknya kasur busanya diganti sama yang punya si emak. Yang punya aku itu udah mulai jelek dan katanya mau dijahit dulu. Jadi ini pakai kasur kapuk, kasur busa yang punya emak ya. Ini masih bagus, jadi aku ambil aja. Kalau si mama udah banyak gitu kasurnya. Kalau aku mah kebanyakan udah pada tipis. Nah ini sebelumnya aku mau beresin dulu isi lemari si kakak, udah dirapiin sebagian. Aku mau lipet-lipetin aja. Ini lumayan banyak ya, walaupun lemarinya kecil tapi isinya banyak banget. Dan kalau misalnya ada baju yang kecil biasanya itu diturunin ke adiknya ya. Jadi dulu mah kalau misalnya kekecilan itu langsung dikasih ke tetangga, tapi sekarang mah karena dia punya adik dan adiknya cepet gede, jadi mau disimpan aja buat nanti si adik. Dan ini ada sebagian baju seragam SD ya. Sebentar lagi si kakak mau SMP, jadi seragam SD-nya mau aku kumpulin aja, karena mungkin 2 tahun ke depan juga si adik bakalan masuk SD. Ini mau dipisahin aja dulu yang mana kaos yang mana celana ya. Kalau kayak gini kayaknya banyak banget baju teh, tapi yang dipakai itu aja tuh anaknya. Jadi nggak mau cari, kalau misalnya ada di bagian belakang dia mah sukanya yang pakai yang bagian depan, nggak mau repot ya. Jadi kalau misalnya ngegosok biasanya aku balikin dulu. Yang pertama itu nggak digosok, yang bagian belakang itu aku ke depanin supaya jadinya kepake gitu, karena sayang banget ya bajunya jarang dipakai nantinya nangis gitu. Biasanya aku suka geser-geser itu dalaman rumah supaya kelihatannya lebih lapang, itu dipikirin gimana gitu caranya ya, karena rumahku itu sempit tapi pengen suasana baru. Jadi ya dipindah-pindah aja, pindah posisi gitu. Yang kemarin kasurnya di kamar yang satunya lagi dipindahin ke kamar yang satunya lagi. Nah ini kita masukin semuanya ke dalam lemari ya. Nah ini kalau udah dirapiin kayak gini paling banter itu bertahan 1-2 hari. Ingin kesananya itu bakalan berantakan lagi. Ya udah nggak apa-apa, daripada emaknya nggak ada kerjaan ya, jadi kita punya aktivitas meresin lemari yang nggak ada habisnya gitu. Apalagi kalau ngambilnya itu berantakan gitu ya, ditarik semua pasti semuanya bakalan acak-acakan. Nah ini alhamdulillah kamarnya udah rapi, alhamdulillah ya, walaupun sederhana tapi kalau misalnya bersih dan rapi bikinnya jadi nyaman gitu buat tidur ya. Nah ini kita pasangin lumayan jadi agak sedikit lapang ya. Kalau di kamar yang satunya lagi kasur yang warna merah dipasangin. Nah ini aku sambil nonton film Doraemon ya, di siang hari, di sekitaran jam 1 siang.
Nah itu si Ade lagi main make upan ya, karena ada make up ada di bawah pasti abis sama dia dimainin. Dan ini di kamar yang satu lagi, alhamdulillah ya, walaupun sederhana tapi kayaknya enakan gitu lah, nggak terlalu sempit kayak pertama gitu pas ada waktu ada renjang besi. Makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.